Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Nova. Hari ini Nova akan sharing-sharing seputar perdietan. Nah, untuk teman-teman yang baru aja memulai diet ala Tia Aristia yang terkenal itu, nah teman-teman bisa mulai dari nonton video ini dulu, simak baik-baik bagaimana cara kita menjalankan diet tersebut. Nah, kebetulan Nova sudah menjalankan dan sudah alhamdulillah berhasil sampai menuju ke 48 kilo sekarang berat badan Nova. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, simak terus video ini sampai selesai. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe ya dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi ada beberapa hal penting yang harus teman-teman perhatikan saat teman-teman sedang melakukan diet ini. Jadi yang pertama adalah kita wajib jalannya, kalau Tia Aristia itu selalu bilang jalan 45 menit setiap hari. Dan bisa dilakukan pagi, siang, sore, malam, tergantung teman-teman itu luangnya kapan waktunya ya. Nah, tapi mereka menyebutnya jalan 45 menit. Padahal sebenarnya teman-teman itu minimal boleh menjalankan minimal 30 menit, maksimal sampai 60 menit. Jalannya adalah jalan santai. Jalan yang hanya jalan-jalan slow-slow gitu ya. Kurang lebih kalau misalnya pakai treadmill itu hanya 3 km per jam gitu ya. Jadi benar-benar jalan slow, kemudian tidak berkeringat, kemudian tidak ngos-ngosan. Jadi benar-benar ini jalan bukan tujuannya untuk membakar kalori, tujuan utamanya adalah untuk membangunkan sel-sel tubuh kita, untuk mengaktifkan atau mengoptimalkan kerja sel-sel tubuh kita. Nah, tujuannya itu. Nah, yang pertama adalah jalan 45 menit kalau mereka nyebutnya ya. Tapi teman-teman sesuaikan lagi. Kalau teman-teman ngerasa kakinya misalnya ada keluhan sakit gitu ya, disesuaikan. Misalnya jalannya cukup 30 menit aja untuk awal-awal. Nanti setelah 1 bulan teman-teman melakukan diet ini, teman-teman boleh tambah menjadi 60 menit. Tergantung kemampuan teman-teman ya, sesuaikan. Nah, untuk teman-teman yang memang ngerasa masalah di kaki itu sakit banget, jalan 30 menit itu akan sulit banget. Jangankan 30 menit, misalnya 15 menit itu aja masih susah gitu misalnya. Nah, teman-teman tidak perlu memaksakan diri, bisa memulai dengan sesuai dengan kemampuan teman-teman aja gitu ya. Jadi intinya ini adalah jalan sehat untuk membangunkan atau mengaktifkan sel-sel kita gitu ya, supaya metabolismenya menjadi lebih optimal. Nah, yang pertama tadi jalan sehat ya, bisa dilakukan kapanpun. Yang kedua, teman-teman menghindari pantangan 4 no. Kalau misalnya teman-teman di diet ala Tia Aristia menyebutnya pantangan 4 no. Nah, 4 no itu apa aja sih? Yaitu no tepung yang pertama. Kemudian no gula. Kemudian juga no santan dan juga no apa lagi ya? Tepung, nggak boleh gula, nggak boleh santan, dan juga nggak boleh minyak. Nah, ini nih minyak yang paling susah biasanya ya. Untuk makanan, terusnya diapain kalau nggak digoreng atau nggak ditumis gitu ya. Nah, teman-teman bisa menumis tanpa minyak. Nah, itu pengganti minyaknya bisa dengan menggunakan air. Jadi teman-teman bisa, biasanya kalau peralatannya ala diet ini itu biasanya pada menggunakan fry pan anti lengket gitu ya. Jadi atau wajan anti lengket, tapi sesuaikan juga kalau misalnya teman-teman nggak ada, bisa agak diperbanyak airnya sehingga bisa tetap pakai panci biasa gitu ya. Jadi intinya no tepung sama sekali, no gula sama sekali. Nah, untuk gulanya itu bisa diganti dengan menggunakan gula diet ya teman-teman. So teman-teman bisa pakai gula diet. Kalau gula aren, kalau gula merah boleh nggak? Nggak boleh, sama aja nggak boleh ya. Jadi tetap tanpa gula. Yang diperbolehkan hanya menggunakan gula diet saja. Teman-teman bisa searching ya, gula diet itu apa aja sih? Ada beberapa macam merek. Nah, teman-teman bisa cari tahu. Biasanya ada sih di minimarket terdekat itu ada ya. Kemudian no tepung. Jadi kalau misalnya no tepung, teman-teman tuh udah nggak boleh lagi yang namanya makan misalnya pisang goreng atau misalnya tepung panir.
Kemudian tepung terigu itu tepung-tepungan itu nggak boleh ya teman-teman, termasuk tepung maizena juga tidak boleh. Jadi teman-teman sudah tidak lagi mengonsumsi tepung-tepungan, karena memang teman-teman menjalankan 4 no ini aja tuh udah pasti berat badan teman-teman itu akan berkurang ya gitu. Kemudian juga no minyak, no santan ya. Jadi kayak misalnya rendang, nasi uduk itu makanan-makanan yang mengandung santan itu tidak boleh ya teman-teman. Karena kenapa? Karena otomatis mengandung kalori yang lebih tinggi. Kemudian juga sebenarnya konsep si diet ala Tia Aristia ini adalah konsep defisit kalori ya teman-teman. Artinya dia mengonsumsi kalori di bawah dari jumlah kebutuhan kalori hariannya gitu ya. Makanya semakin lama walaupun tidak berolahraga, makanya berat badan semakin lama akan semakin menurun. Oke, kemudian aturan lainnya adalah wajib mengonsumsi air putih itu 3 liter sehari. Tapi balik lagi tergantung dari berat badan teman-teman ya. Kalau misalnya berat badannya tidak terlalu berat, itu 2,5 liter juga sudah cukup sebenarnya. Nah teman-teman balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Tapi kalau untuk yang berat badannya 70 kilo gitu ya, 65 kilo ke atas, itu bisa mengonsumsi 3 liter per hari. Kenapa sih kita harus minum air putih yang banyak? Karena untuk mengoptimalkan juga proses metabolisme tubuh kita. Jadi tujuannya itu. Kemudian aturannya yang keempat adalah harus makan tepat waktu. Nah nih teman-teman nih, buat teman-teman yang biasanya nggak punya jadwal makan, nah mulai sekarang teman-teman langsung membuat deh jadwal makan. Nah jadwal makan harian, kalau aku pribadi aku menjalankan itu 5 jam makan gitu. Jadi 5 jam makan, yang pertama itu aku sarapan pagi jam 7:30. Kemudian nanti ada snack pagi itu jam 10. Kemudian setelah itu ada makan siang itu aku jam 12:30. Kemudian makan siang jam 12:30, lalu snack sore itu aku jam 4, dan aku makan malam itu jam 6:30 malam gitu. Jadi setelah jam 6:30 malam itu aku udah nggak ada lagi makan snack apapun, karena aku berusaha untuk tidur tidak larut gitu ya teman-teman. Nah jadi teman-teman pertama-tama tentuin dulu jam makannya. Sekali kita menentukan jam makan itu kalau bisa teman-teman harus konsisten, benar-benar konsisten ya teman-teman, jangan diubah-ubah. Bahkan toleransinya hanya 5 menit aja. Jadi teman-teman kalau misalnya udah menentukan waktu, misalnya aku mau sarapan itu jam 8 pagi misalnya ya. Nah, maka jam 8 pagi itu harus bikin alarm teman-teman. Nah, jadi pada saat jam 8 teman-teman itu harus makan, harus sarapan gitu ya. Nah sarapannya itu nanti disesuaikan ya, nanti akan aku jelasin lagi, ada partnya lagi bagian makanan, menu makanannya. Nah oke. Jadi tadi makan harus tepat waktu dan toleransi hanya 5 menit. Ingat hanya 5 menit. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nentuin waktu sarapan itu jam 8 pagi, itu artinya teman-teman jam 8 toleransi sampai jam 8 lewat 5 menit teman-teman itu udah harus makan, udah harus sarapan gitu ya teman-teman. Jangan jam 8 alarm bunyi terus teman-teman masih baru siap-siap gitu. Akhirnya teman-teman malah makan jam 9, itu jangan. Itu udah termasuk cheating kalau kata Katia. Itu udah termasuk cheating karena jam makannya jadinya nggak teratur. Terus tujuannya apa sih? Kenapa sih kita harus makan tepat waktu banget? Banget harus tepat waktu. Tujuannya adalah supaya tubuh kita itu bisa disiplin teman-teman. Jadi kalau misalnya waktunya makan, tubuh kita akan, sistem pencernaan kita itu akan bekerja dengan optimal. Jadi waktunya istirahat ya istirahat. Jadi tubuh kita akan disiplin. Jadi kalau misalnya tubuh kita itu kalau diusahakan nggak boleh mengalami kelaparan kalau di diet ini ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya kita nahan lapar di diet ini tuh nggak ada. Jadi teman-teman tuh wajib makan, tetap wajib makan. Kalau sudah terserah teman-teman mau menentuin nih, di awal tentuin jadwal makan, mau 6 kali atau 5 kali sehari ya. Balik lagi ke kebutuhan dari teman-teman. Nah kemudian untuk jamnya jam berapa sih? Apakah harus sama persis kayak jamnya Katia? Nggak harus sama. Tiap orang itu beda-beda.
punya kebutuhan, punya kegiatan berbeda-beda. Jam bangunnya pun itu berbeda-beda. So, teman-teman bisa mulai dengan menentukan jadwal makan dulu ya. Jadi jadwal makan dibikin. Oke, aku misalnya teman-teman misalnya gini, aku bangun jam subuh jam 5 misalnya. Kemudian udah langsung beraktivitas dan nggak tidur lagi. Nah, kalau udah seperti itu, aku saranin teman-teman udah bisa sarapan, entah itu jam 6, entah itu jam 7 pagi ya. Itu udah bisa disesuaikan. Jadi kalau kayak Kak Tia kan katanya dia kalau habis subuh dia tidur lagi. Jadi dia tuh biasanya sarapan pagi mulai start jam 9. Nah, kalau teman-teman yang habis subuh misalnya langsung berkegiatan, itu boleh langsung sarapan, boleh. Bahkan misalnya teman-teman mau sarapan setengah 6 pun boleh, silahkan ya. Jadi balik lagi teman-teman yang menentukan mau jam berapa makannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, tadi kita flashback lagi. Yang pertama teman-teman wajib jalan pagi, jalan sehat. Kemudian yang kedua teman-teman wajib menjalankan pantangan yang 4 no tadi ya. No minyak, no gula, no tepung, dan juga no santan. Kemudian apalagi kemudian wajib minum 3 liter sehari ya. Tapi tadi balik lagi ya seperti yang aku bilang, kalau teman-teman kebutuhan minum itu sebenarnya tergantung juga sama berat badan ya. Jadi disesuaikan. Minimal banget itu adalah 2,5 liter ya teman-teman. Kemudian yang keempat tadi adalah kita wajib punya jam makan tank. Ingat ya, jam makan yang tepat waktu. Karena kalau kita itu telat makan, tubuh kita itu akan mendeteksi bahwa akan memperlambat proses metabolisme. Jadi kalau bisa teman-teman jangan lapar. Kalau misalnya ternyata misalnya teman-teman ngatur waktu jam makan 5 kali nih. Ternyata aku kok masih lapar. Oke, teman-teman bisa ubah setelah 2 minggu. Bisa diubah menjadi 6 kali jam makan. Itu balik lagi sesuai dengan kebutuhan. Ini tuh sebenarnya dietnya asik ya menurut aku ya, nggak lapar gitu karena tubuh kita benar-benar dikasih makan, dikasih nutrisi gitu ya. Kemudian yang kelima teman-teman, karena kita di sini defisit kalori ya, jadi teman-teman harus menambahkan omega 3 dan juga multivitamin. Nah, untuk mereknya itu bebas, teman-teman bisa cari di e-commerce, bisa juga beli di apotek ataupun minimarket terdekat gitu ya. Nah, sesuaikan lagi dengan budget teman-teman. Tapi fungsinya apa sih omega 3 itu? Buat apa sih sebenarnya? Omega 3 dan multivitamin. Kalau untuk multivitamin fungsinya adalah untuk memenuhi mikronutrien tubuh kita. Jadi tubuh kita itu butuh yang namanya enzim-enzim, mineral gitu ya untuk melakukan proses metabolisme. Jangan sampai saat kita diet terus kita kekurangan nutrisi ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lemes, kemudian teman-teman yang ngerasa kok pusing ya, jangan-jangan bisa jadi teman-teman kekurangan mineral tertentu. Nah, makanya pada saat diet tetap dianjurkan mengonsumsi multivitamin ya untuk kesehatan tubuh juga ya teman-teman ya, sumber antioksidan juga. Oke, jadi tadi teman-teman wajib mengonsumsi multivitamin. Kalau omega 3 fungsinya untuk apa? Fungsinya omega 3 itu kan lemak baik ya. Nah, lemak baiknya itu membantu untuk penyerapan si multivitamin tadi dan juga untuk mempercepat proses metabolisme tubuh kita, membantu proses metabolisme tubuh kita. Seperti itu teman-teman. Gimana nih sharing Nova hari ini? Semoga teman-teman yang baru memulai diet ala Kak Tia ini jadi mulai terbuka ya pikirannya ya, jadi mulai bisa tahu ya caranya seperti apa. Nah, ini adalah part 1. Nah, insya Allah Nova akan lanjut sharing-sharing lagi tentang menu makanannya apa aja, kemudian proteinnya apa aja yang boleh dimakan. Simak terus di video-video Nova berikutnya ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Dan juga teman-teman yang mau nanya boleh langsung komen aja di bawah. Nanti insya Allah akan Nova jawab di session berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum.